Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong bantu subscribe ya guys. Tolong subscribe ya guys, karena Allah suka orang yang menolong. Mohon like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berkat karunia dan rahmatnya kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita, kewajiban kita kepadanya, yang tentunya tugas-tugas ini semuanya paket ibadah. Kalau paket ibadah tentunya ada pahalanya. Kalau ada pahalanya tentu ada yang terasa ringan dan terasa berat. Kalau terasa ringan, alhamdulillah. Kalau terasa masih berat, terus kita usahakan mendekatkan diri kita kepada Allah dan terus minta kepada Allah. Karena kata Nabi Muhammad SAW lewat hadis qudsinya, kullukum dhalun fastahduni ahdikum. Semuanya kita ini memang sesat, maka carilah hidayah, mintalah hidayah kepadaku, petunjuk kepadaku. Ahdikum, pasti akan aku berikan petunjuk dan hidayah. Nah, lewat sholat subuh, doa kita sudah kita panjatkan, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang memang mengantarkan kami sukses di dunia, di akhirat masuk surga. Itu adalah terus kita usahakan ihdinas siratal mustaqim, agar kita tetap berada on the track, di jalur yang benar. Karena memang banyak sekali jalan-jalan yang disiapkan oleh iblis dan setan. Tentunya mereka yang mengganggu ini ada jin, ada manusia. Makanya kita baca terus juga setiap mau tidur, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi banyak juga manusia yang menyiapkan jalan-jalan yang membuat kita sengsara di dunia dan di akhirat masuk neraka, naudzubillah. Nah, jalan itu sangat menggiurkan kadang-kadang. Ya, seperti juga diingatkan oleh Nabi, huffatul jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Kalau namanya surga itu dilingkari oleh hal-hal yang kurang menyenangkan. Kalau neraka begitu gemerlapan dan sangat menarik. Ya. Kalau udah sangat menarik, harus ditanya, ini halal apa haram? Kalau halal, tetap ada rambu-rambunya. Kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah yang halal,
tapi jangan berlebihan. Itu yang halal. Kalau yang haram, no way. Hari ini, pagi ini kita masih bersama kitab Fathul Bari. Kitab yang menjelaskan dan mensyarah hadis-hadis Imam Bukhari. Kita masuk pada hadis yang ke-18. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aib an-Zuhri qala akhbarani Abu Idris A'idullah bin Abdullah anna Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu wa kana syahida badran wa huwa ahadun nuqaba lailatal aqabah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa haulahu isabatun min ashabihi bayi'uni ala alla tusyriku billahi syai'a wala tasriku wala taznu wala taqtulu awladakum wala ta'tu bibuhtanin taftarunahu baina aidikum wa arjulikum wala ta'saw fi ma'rufin faman wafa minkum fa'ajruhu 'ala Allah wa man asaba min dzalika syai'an fa uqiba fid dunya fa huwa kafaratun lah wa man asaba min dzalika syai'an thumma satarahu Allah wa huwa ila Allah in syaa'a afa anhu wa in syaa'a 'aqabahu fa bayanahu 'ala dzalika. Ini bentuk baiat, janji setia, menyatakan kebulatan tekad para sahabat kepada Nabi. Hadis ini dari sahabat Ubadah bin As-Samit. Ubadah bin Samit itu siapa? Adalah salah seorang sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Perang Badar itu berapa jumlah tentara kaum muslimin? Cuma 313 orang. Kapan terjadi? Pada tahun kedua Hijriyah. Berapa lawan musuhnya? Musuhnya 1000 lebih. Berapa tank baja yang dimiliki oleh pasukan Rasulullah? Cuman 4 doang. Dan kalau bayangan sekarang bautnya udah pada copot, jalannya udah kretek itu tank bajanya. Waktu itu pakai keledai, sudah pada batuk-batuk keledainya. Kudanya kuda yang kurus gitu bayangannya. Kemudian orang-orang kafir berapa? Tank bajanya 800. Luar biasa. Berapa baju besinya? 750-an baju besi para tentara pakai. Sementara pasukan Nabi 313 orang adalah pasukan yang bonek. Senjatanya sangat sederhana. Kemudian tadi peralatan perangnya juga sangat sederhana. Termasuk baju besi hanya dimiliki beberapa. Allahu Akbar. Tetapi ta'alluq mereka, ketergantungan mereka kepada Allah sangat kuat. Itulah salah satunya Ubadah bin Samit. 313 orang bisa menumpas dan membereskan pasukan orang-orang yang memusuhi beliau sebanyak 1000 lebih, dan akhirnya kemenangan diraih oleh Nabi kita dan para sahabatnya yang jumlahnya sangat kecil, 3 lawan 1. Luar biasa. Kenapa bisa menang? Karena sholatnya dalam kondisi sangat menakutkan dan sangat kritis tetap dikerjakan dengan berjamaah. Kata Buya Hamka, bapak-bapak mau tahu umat Islam? Lihat waktu sholat Idul Fitri, ramai. Mau tahu umat yang beriman? Lihat waktu sholat subuh. Nah, bapak-bapak ini mudah-mudahan pasukan-pasukan Badar yang memang militansinya tinggi, imannya tinggi, otomatis kalau imannya tinggi nanti akan masuk surga. Amin ya robbal alamin. Kalau enggak tinggi imannya ya masuk surga, teman, masuknya udah dicuci dulu,
Diuji mana? Di neraka dulu. Kalau di neraka itu apinya panas, Masya Allah. Api dunia aja yang cuma 1 titik dari 100 titik, ya, turun 1 titik ke dunia buat membakar dunia, bisa terbakar semua. Manusia bisa gosong. Bagaimana yang 99 titik panas yang ada di sana, naudzubillah. Nah, kita berusaha kuatkan iman kita lewat subuh berjamaah. Subhanallah, Nabi dan para sahabatnya bisa menang. Salah satunya beliau nih adalah Ubadah ibnu Samit, sahabat yang luar biasa. Ya. Ini ceritakan sama anak-anak kita, karena salah satu ilmu yang usul itu apa? Pokok itu apa? Yang pondasi dan tiang itu ada 4. Pertama adalah Al-Quran. Ajarkan anak cucu kita sebelum terlambat kayak kita. Kita kadang-kadang terlambat. Baca Quran kita nggak sebagus para huffaz. Kenapa ya kita terlambat? Nggak usah menyesali, karena memang situasi dan kondisinya. Nggak usah menyesali tidak hafal Quran, tapi anak cucu diusahakan oleh kakeknya. Kalau cucunya, kakeknya memberikan motivasi. Ayo nak, nanti kakek belikan sepeda baru kalau hafal 5 juz pertama. Wah, semangat ya. Lalu nanti kakek belikan ini, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Karena cucu juga anak kita, cicit anak kita, terus ke bawah anak kita, masih turunan-turunan kita semua. Ya. Nah, Ubadah bin Samit luar biasa. Yang kedua yang harus diajarkan kepada anak-anak kita apa? As-sunnah. Apa sunnah? Hadis-hadis Nabi, baik perkataan Nabi, kemudian perbuatan Nabi, dan persetujuannya dikasih tahu sama anak-anak sedini mungkin. Hafalkan matan-matannya, paling tidak 2 kitab hadis, minimal 1 hadis. 1 kitab hadis apa? Kitab Sahih Bukhari. Itu kitab Sahih Bukhari harus diajarkan sama anak-anak, karena itu adalah komponen-komponen Islam yang sudah Nabi sampaikan secara utuh. Nah, kalau kita belum bacakan sama mereka, nah, maksud kita ya kita ajarkan, masukkan mereka sedini mungkin. Itu yang tadi, yang pertama Quran, yang kedua adalah hadis-hadis Nabi. Lah bagaimana cerita mau cinta pada Nabi? Oh, nggak kenal Nabi. Nggak bisa cinta dipaksa tanpa kenal. Nggak bisa. Kenal dulu dong. Ya, secantik apa dia? Seutuh apa dia? Seberapa dia? Siapa bapak dan ibunya? Bagaimana dan ini dan itunya? Baru bisa cinta. Oh, yang nggak kenal bagaimana mau cinta? Dipaksa nggak bisa. Nah, ini anak-anak bangsa, anak-anak kita, generasi kita ini karena memang kurang dikenalkan. Bukan tidak mau kenal mereka, saya siap kenal, cuma tidak dikenalkan. Media tidak mengenalkan mereka. Media massa yang kita punya sangat terbatas untuk itu. Ya, ini subhanallah, sahabat Nabi, sunnah Nabi itu di Al-Quran, di Sahih Bukhari aja 7.000 hadis. 7.000 hadis. Al-Quran alhamdulillah kita pernah tamat di Ramadan sekali, dan tiap tahun paling tidak sekali. Tapi hadis kan belum tamat sekali. Makanya kita terasa benar kekurangan-kekurangan kita dalam masalah-masalah komponen-komponen Islam itu belum terpasang semua. Nah, ini mimpi kita, pengennya kitab Sahih Bukhari bisa tamat di Masjid Baitur Rahman ini. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang. Ya kita kan berusaha, walaupun mungkin belum tuntas, kita udah berada di pasukan yang membaca sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi, yang nantinya kalau kita ikut sunnah-sunnah Nabi, kita akan mendapat syafaat. Syafaat itu apa? Syafaat itu adalah rekomendasi untuk kemudahan-kemudahan. Ya, itu syafaat. Nanti kita dapat kemudahan di padang mahsyar. Pertama di alam barzah gampang jawab soal-soal pertanyaan-pertanyaan dari malaikat mungkar nakir. Kemudian begitu dibangkitkan kita tidak stres. Wa nufikha fis sur fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim
yansilun. Nah, angin ditiupkan begitu keras, dahsyat, sampai membangunkan orang-orang yang di alam barzah. Ya, tiba-tiba mereka bermunculan yang di alam barzah. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina, mereka pada teriak, siapa yang bangunkan dari tidur kita ini, dari tempat tidur kita, dari alam barzah. Nah, dijawab hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun, inilah yang Allah sudah janjikan untuk kita dan benar-benarlah maha benarlah para utusan Allah. Sudah disampaikan. Nah, kita nggak kaget, nggak tahu lewat cinta Rasul membaca hadis-hadisnya. Abdullah Samit. Yang kedua adalah sunnah kita ajarkan buru-buru. Ada matan hadis dari Sahih Bukhari, nggak tebal banget, tipis. Anak-anak kita yang kecil nih buru-buru, cucu yang kecil buru-buru beliin itu, ya, beliin buru-buru. Apalagi sekarang bocah-bocah kita kan paham tuh, cuman smartphone-nya bocah ribet bener. Dibeliin smartphone pada main game mulu. Ya Allah, apa ada unsur sengaja apa bagian saya kagak paham tuh, sekolah pakai smartphone, pakai handphone. Jadi bocah bukan sekolah. Ya sekolah sambil tidur kakinya diangkat. Kuliah sambil ngempel. Gimana sih ya Allah? Apa sengaja kali ya supaya bocah pada pegang HP semua, terus dimasukkan dah program mereka. Nah, sekolah berapa jam? Sekolah sebentar benar. Di musim online tuh sekolah bentar benar, agak lama. Saya pikir pada ngapain, pada ngerubung depan rumah. Ternyata bukan lihat pelajaran. Ya Allah, lihat game, rebutan. Mana? Subhanallah, musibah betul ini ya Allah. Nah, yang ketiga adalah kita ajarkan pada anak-anak kita ijma' para ulama, kesepakatan para ulama. Ya, ulama-ulama itu sudah memberikan fatwa, dan ketika memberikan fatwa mereka enggak sendirian. Mesti duduk dengan para ulama dari berbagai macam latar belakang organisasinya. Subhanallah. Mereka kalau majelis ulama itu fatwanya paling tinggi, stratanya strata ketiga. Pertama Quran, kedua sunnah, ketiga ijma' ulama. Harus diajarkan. Berikan bukunya. Sekarang fatwa ulama itu selalu ada. Kalau dalam mazhab saya Majmu'ul Fatawa yang ditulis oleh Imam Nawawi, itu berapa jilid tuh? Itu kumpulan fatwa dari Imam. Ada Ar-Risalat, itu juga kumpulan fatwa dari Imam Syafi'i. Ar-Risalat itu adalah tulisan surat-surat, cuman sampai 400 halaman lebih surat beliau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari banyak orang. Karena Imam Syafi'i itu sambil tidur 40 soalan, 40 pertanyaan bisa selesai. Subhanallah. Terus yang terakhir harus diajarkan kepada anak-anak kita adalah atharus sahabah. Apa atharus sahabah? Jejak langkah para sahabat Nabi. Harus diajarkan itu. Nah, kitabnya, kitab sirah nabawiyahnya, kitab sirah yang menjelaskan sejarah para sahabat, biografinya itu ada namanya kitab Syiar A'lamin Nubala. Itu dari sahabat Nabi, dari mulai Nabi kita Muhammad SAW, sahabat Nabi semuanya dicatat Pak dalam kitab. Karena kitabnya 25 jilid Pak, 25 jilid setebal ini nih, tebal ini 25 jilid. Kita beliin tuh bocah. Ya, Allahu Akbar. Makanya militansi anak-anak kita juga luar biasa. Beli kalau ada duitnya, kalau nggak ada ya tinggal datang ke perpustakaan ustadz ada itu, boleh baca. Nah, saya punya itu kitabnya, datang boleh baca di rumah tapi nggak boleh dibawa pulang, karena kalau yang pinjam buku nggak balik lagi. Saya bilang baca di sini silakan, mau tiap hari datang boleh. Itu Abdullah bin Samit luar biasa. Jadi empat pelajaran ini mutlak adalah al-usul. Ya, al-usul. Kemudian
kan dalam ilmu yang terpuji dan yang harus dipelajari memang ada 4 itu. Pertama al-usul, yang kedua al-muqaddimat, yang ketiga al-mutammimat, yang terakhir adalah al-mukammilat, al-muhsinat. Ya, ini 4 pelajaran yang memang harus didahulukan. Nah, makanya orang-orang sono pada juga berusaha menggelar pendidikan bagaimana mengkaburkan kita punya kurikulum dan kita punya manhaj. Mereka buka sekolahan bagus-bagus, ya, supaya nanti kita ikut-ikut sekolah di situ, terus akhirnya nggak belajar pelajaran-pelajaran itu, pelajaran yang di luar itu yang dipelajari. Abdullah bin Samit luar biasa dahsyatnya. Beliau hadir dalam perang Badar, ikut serta dalam perang Badar. Wa huwa ahadun nuqaba lailatul aqabah. Beliau pun adalah salah satu yang ikut perjanjian Aqabah, di malam Aqabah. Di mana? Di Mina. Itu ada Jumratul Aqabah namanya. Jadi nanti ada lontar Aqabah, ada al-ula, ada al-wusta, ada al-kubra. Disitulah tempat perjanjian sahabat-sahabat dari Madinah yang disebut kaum Ansor, dan mereka membuat perjanjian di Aqabah Kubra, tempat melontar yang ketiga dari arah Arafah, dari arah Muzdalifah menuju Mekah. Nanti yang ketiga itu namanya Jumratul Aqabah. Jumratul Aqabah atau disebut Jumratul Kubra. Di samping kanan kalau dari Arafah ada musola, sampai sekarang tidak digusur. Itu tempat Nabi dan para sahabat Ansor yang membuatkan perjanjian Aqabah pertama, kedua, dan seterusnya. Subhanallah, ini Ubadah bin Samit, biografinya cantiknya luar biasa. Jangan dibaca Wiro Sableng ya, dibaca surga di buku komik. Itu banyak sekali yang nulis komik, Pak. Wiro Sableng tulis. Saya bilang, ada lagi bocah suruh nonton film drakor. Itu kekurangan kita untuk menulis biografi para sahabat yang kita buat dalam cerita yang cantik. Ini kekurangan kita nih. Kekurangan kita tidak mau nulis pun tidak mau, membaca juga nggak mau. Ya Allah, bagaimana mau tahu kita ini anak-anak kita ini? Yang dia baca, yang dia lihat adalah itu terus. Masya Allah, musibah. Nah, ini subhanallah, kita belikan. Nah, ini karya-karya yang harus kita wujudkan, animasi yang cantik-cantik, film anak-anak dibuatlah, cerita anak-anak dibuatlah. Ya. Nah, beliau ikut hadir di perjanjian Aqabah. Nah, masjidnya di musolanya sekarang diabadikan di samping bangunan raksasa dunia. Itu salah satu bangunan raksasa sekarang, tempat jamarat itu. Kalau kita lihat, subhanallah, itu jamarat, bangunan raksasa dunia. Bukan lagi, kalau dulu kan beberapa disebutkan itu bangunan raksasa, itu Ajatmin Ajaib dunia juga, cuman gak ditulis oleh mereka, karena mereka kan mau mamerkan, mau tampilin yang bukan punya kita, supaya sejarah kita tidak kelihatan keren gitu. Ya contohnya kan sekarang ini ada tuh kamus pendidikan ditulis, kemudian tokoh selipal Mbah Hasyim Asy'ari nggak masuk. Hasyim Asy'ari nggak masuk, yang masuk justru tokoh-tokoh yang merusak bangsa dan negara. Nah, itu memang sengaja, disitulah juga harus cermat. Maka kita ucapkan terima kasih dengan yang teliti terus, aktif terus membaca untuk mengoreksi. Nah, kalau selipal Mbah Hasyim Asy'ari yang punya resolusi jihad, buah apa resolusi jihad, kan keren betul itu, orang NU punya resolusi jihad. Siapa? Mbah Hasyim yang luarkan, ya, subhanallah. Itu tidak masuk dalam kamus pendidikan, sejarah pendidikan, luar biasa. Ini memang begitulah, kayak gitu. Nah, ini Aqabah ada di samping Jumratul Kubra sebelah kanan. Kalau kita naik sekarang kan itu kalau 5 lantai sebenarnya, cuman 3 lantai yang baru diaktifkan. Karena 5 lantai, yang lantai terakhirnya adalah helipad, tempat helikopter tinggal landas di atas jamarat itu. Masya Allah, luar biasa cantiknya.
Ya, kita lihat dan kita tata. Makanya kalau mau lihat di suasana yang lengang, ya musim umroh. Subhanallah, ini adalah Ubadah bin Samit yang harus kita ceritakan banyak di pada anak-anak mentalitas sebaja. Semudah itu dia ikut perang Badar. Anak muda waktu itu masih. Apa yang dia bilang? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa haulahu isabatu min ashabi, di sekitar Nabi, di sekeliling Nabi ada sejumlah sahabat-sahabat Nabi yang duduk habis sholat subuh. Kan setiap habis sholat Nabi mesti, mereka habis sholat ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus dia menghadap ke makmum, dilihat wajah-wajahnya. Sahabat-sahabat boleh dilihat, kemana ini Pak Tamit? Ada Pak? Oh ada, dilihat. Oh Mas ada nih, ada. Oh Bang Nasfi ada. Yang biasa ada nggak ada, ditanyain sama beliau, kemana Bang Nasfi? Kenapa dia kurang sehat? Nah ditengok. Habis sholat subuh langsung datang beliau ke rumah jamaahnya yang kurang sehat. Karena kagak rutin, saya kagak hafal nih jamaah. Begitu sahabat Nabi setelah salam langsung putar balik, nggak ngadep ngulon baik kalau kata bahasa sini mah. Lihat saja sahabat-sahabatnya mana yang nggak kelihatan. Yang memang rutin kan kelihatan tuh Pak. Kayak Pak Darman nih, kalau besok gak kelihatan saya cari ini. Oh Pak Darman ada. Sabtu depan nggak? Misalnya besok nih nggak ada. Kelihatan kan? Terus di absen terus sana. Pak Haji Mukhayyar itu yang pakai masker saya nggak kenal nih Bapak nih. Di samping Pak Haji Mukhayyar sebelah ini sih nggak kenal juga namanya nih. Terus ke sana. Ya. Subhanallah, itu Nabi kita Muhammad SAW begitu pedulinya dengan para sahabatnya. Kemudian kata Nabi, bayi'uni, berbaiatlah kamu kepada saya, baiatlah aku, berjanjilah kalian kepada aku, kata Nabi. Janji apa yang mau diucapkan? Perintah janji apa yang Nabi sampaikan kepada para sahabatnya? Pertama, alla tusyriku billahi syai'a, jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Itu pesan draft janji yang pertama. Ini kan yang memang dari semua perjanjian dan perbuatan baik kita, yang pertama ini yang paling mendasar ya. Jangan sekalian menyekutukan Allah sedikit pun. Itu yang kita bilang pohon iman kita jangan sampai ada pasilannya, jangan sampai ada benalunya, jangan sampai ada yang nanti merusak pohon iman kita. Gimana cara taunya benalu dan pasilan ataupun urang dan hama yang nanti bisa merusak pohon? Ya disebutkan nanti oleh hadis-hadis Nabi, dan disitulah harus kita baca. Urang apa saja yang bisa merusak pohon iman? Jenis benalu apa yang bisa merusak iman? Pohon iman ini bisa rusak. Kalau pohonlah rusak, pohon duku setiap cabang, setiap ranting ada pasilan, tidak bisa berbuah. Walaupun pohonnya gede. Jangan sekutukan Allah sedikit pun. Jangan samakan Allah dengan apapun. Ya, ini terjemahan dari firman Allah di surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid, Allah tidak beranak. Kalau kita bilang Allah itu beranak, ini saya bicara depan umat Islam. Kalau orang Kristen mengatakan Allah beranak dan diberanak, terserah, itu keyakinan mereka dan itu hak mereka, dan menurut mereka itu benar. Iya, silakan. Lakum dinukum waliyadin, selesai. Tapi mereka jangan bilang ini tokoh-tokoh kebilang semua agama sama. Enggak, itu nggak benar. Itu liberal. Kalau semua agama sama, ngapain kita bangun capek-capek? Ya, sholat subuh, ini sholat hari Minggu baik kali, sampai ke sepatu ke dalam gedung, nyanyi-nyanyi, main gitar, selesai dah. Silakan, itu keyakinan itu agama mereka. Ya kita hormati, silakan aja, kita nggak mau ganggu. Ya kita jangan diganggu dan jangan diaduk-aduk dengan bahasa-bahasa cantik. Ya kan agama semuanya nanti
muaranya sama, ya nggak bisa dong gitu. Jadi jangan, Allah tidak beranak itu pesan, kita jangan berkeyakinan begitu, karena kita orang Islam. Kalau orang bukan orang Islam ya terserah masing-masing. Kan udah kita baca tiap hari setelah sholat maghrib kita, orang tua kita dulu tuh memang falsafat jadiin pegangan, bukan karena pendek itu surat, tapi pesannya. Sholat maghrib mesti dibaca itu Al-Kafirun, mesti pegang erat-erat. Kenapa? Qul ya ayyuhal kafirun, surga hati lagi kafirnya. Nggak boleh bilang kafir. Kafir itu bahasa lembut bener, bukan bahasa kasar. Kafir itu ya, kafir itu orang yang memang belum mau, kan begitu. Orang yang masih menutup diri itu orang kafir namanya. Kadang-kadang nggak boleh kita bilang kafir sekarang. Jangan bilang kafir karena keras, kasar, radikal. Sebenarnya lucu bener. Enggak radikal. Kita justru bilang orang-orang di luar Islam bilang kafir itu justru orang-orang yang memang bahasa lembut benar. Lah orang-orang Mekah waktu itu kalau bilang kafir bahasa kasar, ngamuk semua orang macam punya kekuasaan. Enggak, itu kan surat yang Makkiyah. Surat yang diturunkan di kota Makkah sebelum Nabi pindah ke Madinah. Artinya Nabi dalam posisi lemah, Pak. Posisi yang sangat minoritas. Kalau orang kafir waktu itu dibilang kafir tersinggung dengan bahasa bilang radikal dan bahasa kasar, ngamuk semua mereka. Enggak, bahasa kafir itu bahasa halus. Ya, bahasa halus. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kita bilang itu satu pesan lam yalid walam yulad. Kemudian lakum dinukum waliyadin itu adalah prinsip-prinsip. Makanya lakum dinukum waliyadin itu adalah sebuah pesan yang sangat cantik hidup di Indonesia. Ya bagi mereka keyakinannya silakan. Bagi kita keyakinan kita jangan diaduk-aduk, jangan diacak-acak gitu. Mau diacak-acak semua agama sama ya enggak, Pak. Agama adalah benar menurut keyakinan masing-masing, itu benar. Menurut orang Kristen, menurut orang Kristen yang benar, itu benar. Kalau orang Kristen tidak meyakini kebenarannya, ya juga tidak benar dia. Menurut keyakinan menurut agama mereka. Jadi jangan sekutukan Allah pertama kali beresin dulu masalah ini nih. Makanya akidah itu adalah merupakan usul, pondasi. Tidak boleh. Ya kalau nanti tidak ditanamkan ini duluan, jangan sekutukan Allah sedikit pun. Yang berikutnya pesan Nabi bilang wala tasriku, jangan kau mencuri. Prinsip ini, kenapa? Karena dengan mencuri berbahaya, keselamatan uang negara. Tuh mencuri itu kan bahasa kampung, kalau bahasa kerennya jangan korupsi. Lah korupsinya Muhammad ya Allah besar benar. Pak Muhammad ini kan Pak Muhammad nih, Ustaz Rani. Mereka sengaja itu melemahkan undang-undang KPK karena mereka biar bisa korupsi nanti aman. Nggak ditangkap, kalau ditangkap penjaranya ringan. Lah korupsi 3 triliun penjara 5 tahun aman dia, ketawa. 5 tahun dapat dari mana kita? Dari korupsi nggak apa-apa 5 tahun mah. Apalagi dia bisa main lagi di dalam penjara. Ribet dah. Berdebah banyak sekali di mana-mana berdebah. Ya Allah, di kepolisian ada oknum berdebah. Di kejaksaan ada oknum berdebah. Tahu berdebah? Para penjahat, Pak, para penipu. Ada oknum polisi yang nipu, ada oknum kejaksaan yang nipu, ada oknum-oknum di mana-mana. Ya Allah, ya ambruk negara ini, ambruk negara ini. Wala tasriku, pesan yang kedua, jangan korupsi, karena kalau sudah kali korupsi susah ngembalikannya tuh duit. Udah kemana-mana kan berserakan, laman duit makanya es netes bae pan di bawah terus netes semana-mana. Dia korupsi 100 miliar nggak dari tangannya, udah kemana-mana tahu. Netes di sono mau ditarikin kagak bisa, udah mau dijual asetnya berapa duit
Nggak bisa dijual asetnya. Asetnya apa yang dimiliki oleh yang korupsi kagak seberapa. Yang banyak mah udah keluar berceceran kemana-mana. Jangan mencuri, jangan korupsi. Makanya sampai orang korupsi yang memang bukan karena lapar, itu tangannya dipotong, digantung tangannya, potong. Biar orang, karena memang sangat berbahaya. Bayangkan udah di zaman susah, sedang covid, sedang susah-susahnya orang kagak boleh keluar kemana-mana, bantuan untuk rakyat yang susah dikorupsi. Luar biasa kan, jahat bener ini. Udah gitu kagak dihukum, maunya dicari-cari bagaimana gak dihukum. Ya, dia niat baik bagaimana? Ini korupsi. Emang berat hukumannya. Maksudnya Pak, supaya duit negara itu aman, kan jalanan nggak ada yang bocor dan gompal-gompal. Kalau duitnya tidak dikorupsi mah, sekolahan tidak ada yang roboh. Kalau duitnya tidak korupsi mah, guru-guru kan pada tenang ngajarnya, nggak sampai ngojek. Kalau duit pendidikan tidak dikorupsi, nggak ngojek guru-guru, kagak bolos. Saya pernah kuliah Pak di salah satu kampus. Kapan ini dosen bolos sekali aja gitu? Kagak pernah bosan, kagak pernah bolos tuh dosen. Saya bilang 5 menit mau ganti dosen, udah nongkrong di depan situ. Saya bilang kapan dosen ya bolos begitu? Guru SD, kepala sekolahnya pakai Mercy Pak. Luar, saya bilang bagaimana? Kagak mantep dia, ngajar mantep. Lah sekarang guru, udah gitu kita warga nggak memperhatikan ustadz yang ngajar anak-anak kita Quran. Ya gimana kebutuhan dia, dapur kagak ngebul ya ngojek dia. Dan ini bocah kagak diajarin dah. Kemana ustadznya? Belum pulang. Kemana kagak jelas. Ya Allah, jadi memang luar biasa. Wala tasriku, jangan mencuri. Kalau bicara Indonesia kan negara raksasa dan kayanya luar biasa. Dan banyak berdebah. Nah, berdebah lagi nih. Banyak berdebah di mana-mana. Subhanallah, subhanallah. Dan kayak beneran Pak berdebah itu. Kayak beneran. Ya, padahal itu adalah rekayasa dan tipu-tipu yang mereka mainkan. Subhanallah. Itu berdebah sampai udah tinggal ditangkap saja masih bisa kabur. Kenapa? Karena ada berdebah di situ. Ya, sampai polisinya, oknum berdebahnya ada di situ. Padahal udah digerebek kok bisa kabur. Nah, nauzubillah. Ini pesan yang kedua, jangan korupsi, jangan mencuri. Nanti mencuri tentu banyak, mencuri harta iya pasti. Korupsi apalagi banyak, korupsi waktu. Makanya guru-guru di salah satu lembaga pendidikan itu dipesan jangan korupsi waktu. Bukan hanya korupsi duit aja, awis hati-hati jangan korupsi waktu. Nah mereka diajarkan 5 menit sebelum ganti jam Anda sudah berada di depan pintu kelas. Keluar langsung masuk lagi gurunya. Kenapa? Karena kalau dubur kosong memang problem anak-anak kita. Problem nama anak-anak kan dunianya sedang bermain dan sedang gerak. Kosong langsung buah rame. Pesan yang kedua, bayat nih, janji yang kedua, jangan korupsi kalian. Karena kalau korupsi musibah. Yang kadang-kadang kita sudah dikasih remunerasi. Apa remunerasi? Apa remunerasi Pak Saiful? Hah? Remunerasi Pak. Sudah dikasih itu aja masih juga Pak. Emang kagak ada imannya. Ya gede bener. La haula wala quwata illa billahil azim. Wala taznu, yang ketiga kata Nabi, jangan melakukan zina. Prostitusi itu oleh teman-teman memang dikawal. Maksudnya kan musibah besar Pak. Belum dari segi penyakitnya, penyakit fisiknya itu luar biasa. Berzina itu nanti penyakit-penyakit yang timbul, Masya Allah, nanti penyakit harmonis keluarga nggak akan pernah hilang nanti kalau orang suka berzina, nauzubillah. Ya, hati-hati banget. Itu yang tadi pertama, wala tasriku wala tasriku. Udah itu yang ketiga. Ya. Makanya Bang Anis
Gubernur DKI itu banyak sekali diberikan ucapan penghargaan oleh ibu-ibu pejabat dari daerah. Wah, Bang Anies luar biasa. Terima kasih Bang Anies. Surat-surat penghargaannya masuk terus dari ibu-ibu pejabat di daerah-daerah. Karena kalau ke Jakarta habis duit Pak, mampir oleh Bang Anies kasih surat dah, tutup dah, tutup dah. Subhanallah. Nanti dibuat prostitusi yang keren, pakai dasi Pak, ya, pakai hotel kan. Ya Allah, ya Rabbi Maulana, wala taznu, ini hancur keluarga, istri, anak-anak semua jadi parah. Yang berikutnya, wala taqtul auladakum, jangan kau bunuh anak-anakmu. Bukan dibunuh beginikan Pak, maksudnya dibunuh artinya bisa jadi bunuh fisik, iya, tapi orang nggak mungkin bunuh anaknya, sangat jarang. Tapi yang tidak kita sadari, banyak orang membunuh anaknya dengan membunuh karakternya, moral dan akhlaknya, pendidikannya, ya. Dia dibunuh. Masih kecil dibiarkan, dia tidak diajarkan tadi Al-Quran, tidak diajarkan sunnah Nabi, tidak diajarkan fatwa para ulama, tidak diajarkan, ya, jejak para nabi, para sahabat Nabi, sehingga mereka terbunuh. Masa-masa emasnya dibuang. Masya Allah, masa emas itu kapan usia buat mereka? Masa-masa emasnya sejak 5 tahun sampai dengan 25 tahun, itu masa-masa yang sangat cantik untuk menghafal Quran. Ya kalau kita mau usia tembaga, udah bukan tembaga lagi, perunggu udah pada gompal gitu. Kita ngapal nih, hari ini hafal, besok udah lupa lagi. Udah ngisak ya. Emang udah bukan perunggu, bukan kita. Tembaga udah pada besi udah karatan semua. Kalau anak-anak kita nih dari mulai usia 5 tahun sampai usia 25 tahun itu usia emas. Itulah pesannya. Makanya di rumah belikan dah radio atau plastis, pasang terus tuh. Bocah masih bayi sambil gendong ibunya pesan, Bu, jangan main HP bayi Bu, pegang Qurannya, anak gendong sambil nyusi baca Qurannya. Ayo anak-anak rutin terus. Jadi bocah juga nanti enggak, wah macam-macam kan, terus. Itu yang subhanallah. Wala taqtul auladakum, jangan kau bunuh masa muda anak-anakmu dengan kau sajikan berbagai macam tontonan, suara yang bisa membuat mereka semangatnya terbunuh. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aidikum wa arjulikum, jangan sekali-kali membuat kesaksian palsu. Wah, jangan merekayasa hal-hal yang memang sudah jelas itu adalah salah dibuat benar. Jangan. Sekarang berasa benar Pak, orang salah ketawa, orang benar terpenjara. Subhanallah, ini oknum-oknum ini hadis ini harus dibaca di istana, di kantor gubernuran, di kantor wali kotaan, di kantor kepolisian, di kantor kejaksaan, di kantor, di musola dan masjid. Dan musola kagak boleh ngadakan karang. Ini musibah nantinya. Bencana kalau sudah yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, musibah berat ini. Negara tinggal tunggu kehancurannya. Nauzubillah. Nah, kalau dibilang orang berbondong-bondong datang kasih dibilang nggak ada, cuma 10 orang. 10 orang dari mana? Orang sekian bulan, sekian pesawat terbang datang dari luar. Kita kagak boleh keluar. Kan ini nggak benar, namanya bohong namanya. Itu namanya dia mengada-ngada padahal benar. Sekian puluh ribu, bahkan sudah sampai ratusan ribu, bahkan sudah yang bilang ada juta, saya kagak tahu benernya. Tapi kalau dianalisa dari pesawat yang datang kan kelihatan Pak. Sekarang mana ada GPS, dia itu kelihatan pesawat, kelihatan yang datang dari mana datangnya, dari negara apa datangnya, bawa apa, kelihatan. Nah, ini pesan yang luar biasa nih. Ini bentuk baiat. Jangan sekali-kali kau membuat kesaksian palsu, merekayasa yang salah jadi benar, merekayasa yang benar jadi salah.
hati-hati. Wala ta'su fi ma'rufin, jangan kita, kata Nabi, jangan bermaksiat, jangan melanggar kebaikan-kebaikan itu. Ya bilang baik, kalau belum bisa ngerjakan jangan ngoceh. Kadang fatwa apaan sih tuh, fatwa ulama dibilang fatwa apaan, dibilang haram, ini ulama dikasih berapa nih, jangan begitu ya. Kalau belum mau, faman wa minkum fajru 'ala Allah wa man awsam bidzalika syai'an fa'uqiba fid dunya fa huwa kafaratun lah. Kalau nanti kita setia dengan janji-janji tadi, baiat tadi, pesan-pesan tadi, pahalanya Allah yang akan berikan. Kalau sempat naudzubillah ada yang kita langgar, satu di antara yang ada, kemudian dihukum oleh Allah, diazab oleh Allah di dunia, itu merupakan pembersihan dosa-dosanya. Misalnya dia naudzubillah, orang itu misalnya melakukan korupsi tadi, kemudian dihukum, potong tangannya, dia ikhlas menerimanya, itu bersih dosa korupsinya. Kalau sempat sampai dia dihukum atau diberikan tindakan tegas sesuai aturan Allah dan Rasulnya, maka dosanya bersih. Kalau tidak tertangkap alias direkayasa, kelihatannya benar, padahal dia korupsi atau dia naudzubillah melakukan perbuatan pelanggaran yang tadi, maka Allah juga tidak buka di dunia, ditutup oleh Allah, itu nanti Allah yang akan memberikan hukuman. Allah siksa di alam akhirat ataukah Allah ampuni dosa-dosanya, tergantung dia nanti setelah dia berbuat dosa, dia mau tobat apa enggak gitu. Mau tobat apa enggak. Makanya pernah di zaman satu periode dulu, ketika orang mau cari bukti-bukti dia melakukan kesalahan alias korupsi dan melakukan tindakan salah, enggak ada bukti sama sekali, tapi kan dia tahu. Istighfar bapak yang tahu Pak, sebenarnya itu ada salah satu ustadz datang ke rumah beliau, bapak yang tahu, tapi dari jejak pemeriksaan nggak ada, tapi bapak yang tahu kan melakukan kesalahan dari mana dan bagaimana, bapak tahu. Kalau emang ada duit rakyat yang bapak ambil, kembalikan lewat bangunan masjid, bangunan musola, bangunan sekolah, bangunan pesantren, terus kasih dia, keluarin aja semua buat mereka, orang-orang fakir, orang miskin, bagi kalau nggak kuliahkan mereka, kasih aja semua. Itu kalau memang bapak merangkam, bapak itu yang tahu kan, istighfar bak, tanya hatinya. Yang tahu siapa sih hati kita. Yang pernah melakukan kesalahan yang tahu siapa? Kita sendiri. Orang nggak tahu Pak, nggak tahu. Nah kita mah taubat dah, sudah taubat. Tadi kalau memang pernah ngambil tuh, udah kembalikan. Segera Bapak, itu di usia-usia sudah lanjut dia diingatkan oleh Ustadz, Pak, datang Ustadz baik banget. Lalu diumumkan dia, Pak, kalau ribut-ribut di lapangan juga kan dia punya pasukan, ditangkap, datang langsung Ustadznya ke rumah beliau. Ya Alhamdulillah, dia kemudian perlahan dia kembalikan sana. Akhirnya Alhamdulillah ya selesailah yang berupa barang-barang yang sempat dia ambil di saat dia punya kekuasaan. Karena memang orang yang punya kuasa, orang yang sangat mudah melakukan tindakan-tindakan yang tadi disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya kan, kalau anggota DPR setingkat DPRD Pak Depok nih, anggota DPRD rapatnya di musola gitu, rapat di masjid enggak Pak, rapatnya di hotel. Di hotel ada apa? Tanya nih Bapak, ada apa? Saudara saya dan orang tua saya dari Seragen ya Pak, Seragen beliau. Ya hotel ya, mohon maaf dah kalau rapat di hotel, udah ada gedung lengkap, mesti nyari hotel bintang 5, mau ngapain sih? Ya kita udah mau bilang apa? Kecuali hotel-hotel yang ada di sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, insya Allah relatif steril gitu. Kalaupun ada sangat kecil. Wallahu a'lam bishawab. Sudah habis waktunya. Insyaallah kalau nanti ada pertanyaan bisa lewat WA saja ya Pak. Kalau lewat WA lebih bebas. Kalau nanya di sini nanti ada yang nyatet no di belakang. Ya. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.